Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 23 Mei 2024. Bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awal informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, diduga menganiaya seorang lansia akibat tidak terima ditegur. Seorang personil Brimob Polda Sumatera Utara dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumatera Utara. Buntut dari penganiayaan tersebut, korban mengalami lumpuh akibat benturan batu pada kepalanya. Beginilah video amatir yang memperlihatkan saat TS, seorang lansia berusia 56 tahun, dihajar oleh oknum personel Sat Brimob Polda Sumatera Utara berinisial RH. Terlihat korban dalam kondisi tergeletak di tanah yang berjibaku mempertahankan diri saat mendapatkan serangan bertubi-tubi oleh RH. Saat kejadian berlangsung, diduga pelaku dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Pada peristiwa tersebut, warga sekitar melerai penganiayaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kejadian berawal saat korban pergi keluar rumah mengambil bantuan beras pada pukul 3 subuh menggunakan becak motor. Namun di saat yang bersamaan, pelaku sedang tidur di atas sepeda motor sehingga menghalangi jalan korban. Korban membangunkan pelaku agar bergeser dari jalan, tetapi pelaku tidak terima karena ditegur langsung emosi dan menghajar korban. Tidak terima dianiaya hingga korban tidak bisa berjalan. Korban bersama anak dan istrinya membuat laporan ke Bid Propam Polda Sumut untuk meminta keadilan. Menurut istri korban, luka yang dipukul pelaku berakibat robeknya pembuluh darah dan pengumpulan darah di bagian kepala hingga mengakibatkan korban lumpuh di bagian sisi tangan dan kaki. Keluarga berharap kasus ini menjadi perhatian dari pihak terkait. Bapak ini tujuannya untuk mengambil beras keluar dari gang. Lalu ada menegur orang yang tidur di jalan karena dia tidak bisa lewat becaknya. Jadi yang ditegur itu marah. Lalu bapak ini dikejar. Dikejar? Bapak masih pakai becak? Tidak. Sudah turun dari becak. Terus dikejar kemudian gimana? Jadi karena dia merasa tidak mampu untuk melawan bapak itu, dia pulang arah balik ke rumah, tapi setelah belum sampai di rumah dia sudah dipukulnya gitu. Polda Sumatera Utara akan mendalami laporan seorang warga berinisial BS yang diduga dianiaya oleh oknum personil Brimob hingga tidak bisa berjalan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi usai menerima laporan dari korban BS pada Rabu sore. Sebelumnya, seorang oknum personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menganiaya seorang lansia dan saat menganiaya diduga pelaku dalam kondisi mabuk. Masalah penganiayaan ini tergolong sepele karena korban pada saat itu akan mengambil beras. Terhalang jalannya karena terduga pelaku sedang tidur di tengah jalan. Korban sempat menegur pelaku, namun karena tidak terima, korban akhirnya dianiaya. Korban mengalami lumpuh diduga akibat benturan batu di kepalanya. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, tindakan tegas akan dilakukan kepada setiap personel jika terbukti melakukan pelanggaran etika dan juga akan memanggil kedua belah pihak, korban dan pelaku, untuk selanjutnya dilakukan mediasi serta komunikasi secara kekeluargaan. Yang jelas, kita kepolisian memiliki aturan disiplin, kode etik. Tentu bagi siapapun anggota yang melanggar aturan itu akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan, siapapun. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satuan Lalu Lintas Polres Asahan melakukan penindakan pelanggar kasat mata di Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Bakti Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Puluhan sepeda motor dan 5 unit mobil ditilang karena nekat melawan arus dan tidak menggunakan helm saat petugas melakukan patroli. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Dwi Himawan Chandra menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan patroli pelanggaran kasat mata sehingga sifatnya hunting dan mencari lokasi rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. Di antaranya tidak menggunakan helm dan melawan arus. Pelanggar didominasi kaum ibu dan anak di bawah umur yang masih belum memiliki SIM. Patroli ini dilakukan secara rutin untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang berdampak terjadinya kecelakaan. Kita sudah beberapa hari ini kita melakukan penegakan hukum dan kita akan melakukan upaya lanjutan supaya menjadi harapan masyarakat juga. Di sana juga terjadi ketertiban. Sekalipun di sana sudah ada tanda rambu-rambu, namun beberapa tadi kita jumpai juga beberapa pelanggar roda 2 maupun roda 4 masih juga terdapat yang kita amankan, yang kita lakukan penilangan. Kita akan melanjutkan beberapa titik ataupun di sekitaran kota yang menjadi poin pelanggaran pasti akan kita lakukan penindakan langsung. Sementara petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur mengamankan seorang tersangka pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap seorang pedagang kaki lima di kawasan Jalan Rakyat Kota Medan. Aksi pelaku sempat viral di media sosial karena direkam warga dan memperlihatkan pelaku mengancam pedagang dan meminta sejumlah uang berdalih biaya keamanan. Rekaman video amatir milik warga ini memperlihatkan saat tersangka yang diduga sebagai preman melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pedagang kaki lima di kawasan Jalan Rakyat Kota Medan. Dalam video tersebut terlihat tersangka mendatangi korban yang saat itu tengah berjualan dan melayani pembeli. Tersangka lalu meminta uang sebesar Rp40.000 kepada korban dengan berdalih biaya keamanan. Namun korban menolak untuk memberikan uang kepada tersangka. Tersulut emosi karena tidak diberi uang, tersangka lalu mengancam akan merusak dagangan milik korban. Tidak berselang lama setelah video rekaman warga ini viral di media sosial, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur bergerak cepat mengamankan tersangka dari kediamannya di kawasan Medan Tembung. Kapolsek Medan Timur, Kompol Bristo Napitupulo menyebutkan tersangka telah melakukan aksi serupa berulang kali terhadap korban dan pedagang lainnya di kawasan tersebut. Pengembangan, kita peroleh informasi bahwa rumah pelaku berada di Jalan Tembung, Jalan Pasar 5 Tembung, dan akhirnya tim kita mendapatkan pelaku sedang berada di sebuah warung di dekat rumahnya Pasar 5 Tembung. Setelah itu kita mengamankan pelaku ke Polsek Medan Timur untuk kita proses selanjutnya. Ya, pemirsa, pelaku residivis pencurian dengan pemberatan yang kerap keluar masuk penjara pada kasus yang sama saat ini diamankan unit 1 Pidum Satreskrim Polres Sergai. Dari hasil pengembangan, pelaku bersama pelaku lainnya yang masih buron telah menghabiskan hasil curiannya untuk berpoya-poya. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP JH Panjaitan didampingi Kanit 1 Ibda Henry Ika Pandu mampu mengungkap kasus tersebut. Bermula saat pelapor Heri Suryanto di dalam rumahnya tertidur lelap dengan mencargerkan handphone di samping jendela. Pelaku yang berjumlah 2 orang masuk melalui jendela dengan mencongkelnya memakai parang. Masuk rumah langsung mengambil handphone dan sepeda motor milik korban. Mengetahui menjadi korban pencurian, ia langsung melapor ke Polres dan dilakukan pengembangan terhadap pelaku SL alias Budi. Mengakui perbuatannya dibantu Ade yang saat ini DPO. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian mencapai Rp25 juta. Nah, tersangka mengambil handphone, mengambil kunci itu, kemudian dia keluar lagi, dan dibawalah sepeda motor ketemu dengan kawannya itu. Itu dia. Sepeda motornya dapat berapa? Untuk sekarang ini sepeda motornya menurut pengakuan daripada tersangka yang sudah ketangkap ini sudah dijual. Dan hasil penjualan itu sudah habis digunakan berpoya-poya. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan kawasan basis narkoba di 2 lokasi berbeda di Kota Medan. Dari lokasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa beberapa paket narkoba jenis sabu hingga alat hisap sabu atau bong.
Di lokasi pertama yang menjadi sasaran penggerebekan basis narkoba oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan ini, yakni kawasan Gang Pantai, Kecamatan Helvetia. Namun saat petugas merangsek masuk ke lokasi, para pelaku telah kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Polisi menemukan barang bukti beberapa alat hisap sabu dan paket kecil sabu. Petugas juga merobohkan beberapa gubuk di pinggir sungai yang diduga menjadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Petugas lalu bergeser ke lokasi kedua, yakni kawasan Gang Damai, Medan Sunggal. Di lokasi ini petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena para pelaku kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Dari lokasi ini petugas juga menemukan gubuk yang banyak didapati plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu serta timbangan elektrik yang diduga milik salah seorang pengedar yang kabur. Gubuk yang kerap digunakan sebagai lokasi transaksi narkoba ini juga turut dirobohkan petugas. Polisi menyebutkan akan terus melakukan penggerebekan di lokasi ini jika masih terdapat laporan mengenai peredaran narkoba. Pemirsa, statistik penyebaran penyakit HIV/AIDS menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini dapat terlihat dari data Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi Medan yang setiap bulannya menerima dan merawat pasien terjangkit virus HIV/AIDS sebanyak 600 orang. Dibanding tahun lalu, jumlah pasien pengidap penyakit HIV/AIDS di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi Medan, lonjakan pasien HIV/AIDS mulai terjadi sejak awal Februari lalu. Pada Februari lalu, RSUD Peringadi Medan merawat 589 pasien yang berstatus rawat jalan dan 9 pasien rawat inap. Memasuki bulan Maret, pasien mengalami peningkatan yakni 612 pasien rawat jalan dan 9 pasien rawat inap. Kemudian pada April lalu RSUD Peringadi Medan merawat 587 pasien rawat jalan dan 4 pasien rawat inap. Sedangkan untuk usia pasien rata-rata berada di rentang usia 25 hingga 45 tahun dengan pasien termuda yakni berusia 6 tahun yang tertular melalui ASI ibunya. Kasubag Hukum dan Humas RSUD Peringadi Medan, Gibson Girsang mengatakan penularan virus HIV/AIDS tidak hanya dari hubungan seksual, namun bisa juga melalui cairan tubuh seperti ASI dan darah atau luka, meskipun mayoritas dalam kasus ini tidak ditemukan penularannya akibat hubungan seksual. Memang ada peningkatan dan dalam untuk menangani pasien-pasien ini kami juga bekerja sama dengan LSM bagaimana supaya mereka juga menjadi untuk mendeteksi secara dini orang-orang yang mengalami keluhan terhadap kemungkinan diduga ada HIV. Nah, dan kita lihat yang paling banyak penularannya sebenarnya kalau kita lihat dari segi penularan itu penularan adalah melalui cairan tubuh, terutama melalui darah, sperma, cairan vagina, dan juga ASI. Meskipun sudah diundang dan diperingatkan oleh pemerintah Desa Terangbulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, namun PT Tani Agro Nabati tetap membuang limbah cair dan mencemari alur sungai Aek Pidong sehingga warga semakin resah. Sejak beroperasinya PT TAN kerap membuang limbah cair dan mencemari sungai Aek Pidong, menyebabkan warga yang berdomisili di sepanjang sungai Aek Pidong resah. Pasalnya, air sungai yang biasa dipergunakan untuk kebutuhan air bersih dan tempat mencari ikan, kini sudah berubah warna menjadi bau busuk dan ikan pada mati. Berdampak kepada warga yang bermata pencarian sebagai nelayan. Meskipun pemerintah desa sudah pernah mengundang dan memperingatkan manajemen PMKS PT TAN pengelola berondolan buah kelapa sawit menjadi CPO. Namun manajemen ingkar janji dan justru membandal. Kepala Desa Terangbulan Ali Bakti Ritongan menjelaskan, warga sudah berulang kali mengadu kepada Pemdes Terangbulan dan mengundang PT TAN agar tidak lagi membuang limbah cair ke dalam alur sungai Aek Pidong. Bisa melaksanakan atau meredakan bagaimana limbah dari PT TAN itu tidak
menyebar luas atau merusak lingkungan hidup seperti di sungai, matinya ikan. Kadang-kadang kalau laporan masyarakat, kita tahulah masyarakat ya tentang limbah ini semua resah karena mata pencarian daripada masyarakat Desa Trenggalek ini ada beberapa persen itu cari ikan nelayan. Sementara itu pemirsa, banyaknya perusahaan pengolahan kelapa sawit baik swasta maupun BUMN di Kabupaten Langkat mengakibatkan masyarakat harus menanggung resikonya karena seluruh aliran sungai di Kabupaten Langkat tidak bisa digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti mencuci dan juga mandi. Seperti halnya yang dirasakan warga Desa Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang menggantungkan hidup dari aliran sungai seperti mencuci, mandi, serta mencari ikan sebagai mata pencaharian. Keadaan sungai di desa ini telah tidak bisa lagi digunakan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari karena banyaknya perusahaan pengolahan sawit yang membuang limbah ke sungai. Mudahnya pemerintah setempat mengeluarkan izin pabrik pengolahan kelapa sawit menyebabkan para pengusaha dengan leluasa berbuat tindakan semena-mena terhadap masyarakat dengan membuang limbah ke aliran sungai. Tidak adanya tindakan dari pemerintah Kabupaten Langkat membuat para pengusaha lebih leluasa merenggut ekosistem sungai sehingga mengganggu masyarakat dalam mencari nafkah di aliran sungai sebagai nelayan tradisional. Limbah yang dibuang ke aliran sungai ini dirasakan masyarakat setiap tahunnya, terutama saat musim penghujan karena limbah di kolam penampungan pabrik kelapa sawit sudah penuh. Akibat pembuangan limbah ini, air sungai menjadi hitam pekat dan berbau busuk. Ekosistem air sungai seperti ikan dan udang turut mengambang mati. Salah seorang warga, Ahmad Helmi, mengatakan sejak banyaknya perusahaan pengolahan sawit di Kabupaten Langkat, air sungai di desanya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk aktivitas dan keberadaan ikan dan udang juga telah punah. Jadi setelah itu terjadi banyak dulu juga unjuk rasa sampai bawa truk ke sana kan gitu. Tapi nggak ada tindak lanjutnya. Dan keseluruhan masyarakat pinggir sungai ini umumnya, kami dah merasa dirugikan kali. Pernah Lebaran kemarin sampai tamu-tamu kami semua nih mau tutup mulutnya. Oh, kenapa kayak gitu, Pak? Karena bau limbahnya. Airnya udah bau air sungai. Bau kali, luar biasa. Sampai apa kata orang tamu-tamu tadi? Ya, Pak Elwi, kenapa gini depan rumah airnya? Air peceran kami tuh bilang gitu. Pemirsa, pihak Pelindo Regional 1 mendeteksi adanya keterlambatan dan deviasi progres proyek penataan terminal penumpang Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Jika pekerjaan pengadaan barang dan jasa lingkungan BUMN tidak selesai tepat waktu, pihak rekanan terancam denda. Pihak Pelindo Gunung Sitoli Regional 1 mengaku menerima desakan dari sejumlah pengguna jasa pelabuhan Gunung Sitoli. Salah satunya para penumpang kerap mengeluh masih belum selesainya pembangunan penataan terminal kawasan tersebut. Sementara pihak Pelindo telah mengawasi dan mendorong percepatan penataan terminal penumpang cepat selesai dikerjakan oleh pihak pelaksana PT Swakarsa Tunggal Mandiri. General Manager Pelindo Gunung Sitoli, Tengku Muhammad Saldi mengatakan berdasarkan hasil evaluasi memasuki minggu ke-12, kemajuan pelaksanaan proyek bernilai 2.970 juta tersebut semestinya mencapai target 22%, namun masih mencapai 16%. Artinya mengalami deviasi dan masih terlambat sekitar 9%. Atas kelalaian dalam menginput laporan progres pekerjaan ini, termasuk kelemahan pelaksana lapangan, pihak Pelindo dan sudah menyurati perusahaan pihak ketiga agar meningkatkan laju progres sebagaimana komitmen yang telah diikat untuk itu. Kalau progres seperti sampai dengan minggu ke-12 itu capaian masih dari rencana 22%, capaian 16 masih minus 9,8%. Inti minus itu masih bisa nanti kita cek kembali karena ada beberapa item yang memang harus kita lakukan evaluasi ulang terutama terkait mengenai capaian yang sudah mereka lakukan. Proyek penataan terminal penumpang Pelabuhan Laut Gunung Sitoli harus dikebut pengerjaannya agar selesai tepat waktu sehingga dapat difungsikan untuk kenyamanan layanan publik seperti memperlancar arus penumpang dan distribusi logistik serta kebutuhan ekonomi masyarakat Kepulauan Nias.
Pemirsa, puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki wilayah Kabupaten Langkat, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura. 51 orang pengungsi Rohingya ini terlihat masyarakat keluar dari dalam hutan mangrove yang berada di Desa Kuala Langkat. 51 orang pengungsi Rohingya yang diusir dari Malaysia ini datang dengan menggunakan satu unit kapal kayu bermotor dan terdampar di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat dan kemudian berjalan kaki menuju pemukiman warga. Warga Desa Kuala Langkat terkejut melihat puluhan orang berkulit hitam memasuki wilayah mereka. Keberadaan puluhan pengungsi Rohingya ini menyebabkan warga sekitar resah dan takut karena masuknya orang tidak dikenal berkeliling di seputaran desa. Berdasarkan informasi aparat kepolisian sektor Tanjung Pura, pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian pria dewasa 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa yakni mendata jumlah pengungsi Rohingya serta melaporkan ke pihak terkait untuk memberikan logistik berupa air dan makanan serta mencari tempat relokasi sementara. Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Sumut, Adhan Nur, mengatakan harus ada tindakan tegas dari pemerintahan Kabupaten Langkat untuk menindaklanjuti para pengungsi Rohingya yang telah sangat banyak masuk ke wilayah perairan Kabupaten Langkat. Dapatkan pada saat ini di pantai oleh kebijakan dari pertemuan pihak Dandim yang minta didatang ke daerah Kuala Langkat, ya kan. Jadi oleh pihak kepala desa telah mengarahkan mereka untuk diberikan tempat di pantai daerah sekitar Kuala Langkat. Sementara itu, saat ini puluhan pengungsi Rohingya yang terdampar di Desa Kuala Langkat telah ditempatkan di pinggir pantai dengan menggunakan tenda sambi menunggu tindakan dari pemerintahan dan aparat penegak hukum. Pemirsa, seekor hewan ternak sapi masuk ke dalam jalan tol hebohkan pengguna jalan. 2 orang pria terlihat kewalahan menghalau keluar hewan tersebut. Aksi sapi kejar-kejaran dengan 2 orang pria itu viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seekor sapi masuk ke jalan tol Sumatera, kisaran 50. Sapi masuk ruas jalan tol itu didatangi 2 orang pria. Sapi diduga masuk dari perkebunan sawit yang tepat bersebelahan dengan jalan tol. Aksi kejar-kejaran tidak dapat terelakkan lagi antara sapi dan juga 2 orang pria yang merupakan petugas patroli. Peristiwa ini menjadi tontonan warga yang melintas dari jembatan layang Desa Sukamakmur, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Terlihat sapi itu sempat kebingungan mencari jalan keluar sehingga tak lama berselang datang seorang pria yang diduga pemilik datang menggiring sapi tersebut untuk dibawa keluar dari areal tol Kisaran. Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Asahan AKP Dwi Himawan Chandra membenarkan peristiwa tersebut. Diduga sapi itu melewati pagar kawat pembatas untuk mencari rumput. Pihaknya akan mendata peternak yang ada di sekitar jalan tol untuk memberikan edukasi tentang bahaya hewan ternak masuk ke ruas jalan bebas hambatan. Kemarin diduga, kami masih belum memastikan, namun beberapa ruas tadi memang sempat ada yang kondisinya agak terlalu dekat dengan pagar. Pastinya kita akan mengkoordinasi karena ada beberapa ruas itu yang ada terdapat CCTV. Selain itu kita juga akan berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol ataupun dari pihak PJR untuk menginsentifkan patroli. Manakala ketika memang terdapat laporan lagi, kita pasti akan sama-sama kita mendatangi. Berikut. Pemirsa, Universitas HKBP Nomensen Medan mengukuhkan 13 guru besar. Ke-13 profesor tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Pengukuhan tersebut berlangsung di salah satu auditorium Universitas HKBP Nomensen Medan. Guru besar penanda tercapainya pencapaian jabatan tertinggi bagi seorang akademisi di perguruan tinggi. Sejumlah pejabat hingga pengurus Yayasan Universitas HKBP Nomensen Medan hadir dalam pengukuhan tersebut.
Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, Richard Napitupulu berharap kepada para guru besar yang dikukuhkan dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran ke kampus, termasuk bangsa dan negara. Ia berharap Universitas HKBP Nomensen dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan disiplin ilmunya bagi universitas, bangsa, dan negara. Kali Universitas HKBP Nomensen melakukan pengukuhan 13 guru besar yang ada di Universitas HKBP Nomensen. Melalui pengukuhan guru besar ini, kita harapkan bahwa para guru besar yang ada di Universitas HKBP Nomensen dapat semakin berkaya dan tidak ragu untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menggunakan nama Universitas HKBP Nomensen melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat. Melalui pengukuhan ini juga, kita berharap akan semakin banyak lagi teman-teman dosen yang tertantang dan mau untuk mengejar karirnya mencapai guru besar di Universitas HKBP Nomensen. Selain itu, melalui pengukuhan ini, kami harapkan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Universitas HKBP Nomensen memiliki pakar-pakar ahli-ahli dalam berbagai bidang, yaitu 13 orang guru besar yang baru saja dikukuhkan di Universitas HKBP Nomensen. Sebelum pengukuhan, Profesor Ferry Semantindaun, Guru Besar Bidang Ilmu Kesuburan Tanah menyampaikan orasi ilmiah mewakili guru besar yang dilantik. Selain itu, Profesor Pantas Hasilaban, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran, juga menyampaikan orasi ilmiah. Adapun daftar guru besar Universitas HKBP Nomensen yang dikukuhkan, Profesor Hasan Sitorus, Guru Besar Bidang Ilmu Perikanan, Profesor Ferry Semantindaun, Guru Besar Bidang Ilmu Kesuburan Tanah, Profesor Pasaman Silaban, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Keuangan, Profesor Sondang Bandi, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiolinguistik, Profesor Hardi Tambunan, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Matematika, Profesor Sabah Malau, Guru Besar Bidang Ilmu Agronomi, Profesor Efron Mani, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Matematika, Profesor Junita Batubara, Guru Besar Bidang Ilmu Komposisi Musik, Profesor Diarliana Sinaga, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan, Profesor Haposan Sialagan, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, Profesor Jongker Stambobolon, Guru Besar Bidang Ilmu Agribisnis, Profesor Marlan Hutahayan, Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik, dan dalam kesempatan tersebut Profesor Pantas Hasilaban, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran mengatakan, dengan bertambahnya jumlah guru besar, Universitas HKBP Nomensen Medan dapat berkembang maju untuk melayani masyarakat serta melahirkan sumber daya manusia yang dapat memajukan bangsa. Kontribusi saya seperti yang saya katakan dalam orasi tadi, saya membuat komunitas Patas Maroha Learning Group, sehingga anak-anak yang belajar bersama dengan saya di sini berusaha mengisi hatinya menjadi semulia mungkin. Karena itulah yang paling mungkin kita lakukan, membuat kontribusi universitas ini meraih cita-citanya seperti cita-cita pendiriannya dulu, menjadi berkat di dunia ini. Oleh karena itu, saya akan berkomitmen terus dekat dengan mahasiswa, mengajak mereka untuk belajar bersama. Ayo, transformasikan pribadi untuk bisa menjadi garam dan terang di dunia. Pemirsa, 192 peserta didik SMK Pencawan Medan mengikuti acara wisuda angkatan 30 tahun ajaran 2023-2024. Satu dari 3 peserta didik yang mendapat nilai terbaik jurusan perhotelan mendapat undangan kegiatan PON ke-21 dari Gubernur Sumatera Utara. Ratusan orang tua dan peserta didik mengikuti prosesi wisuda SMK Pencawan Medan tahun 2024 di Mutiara Suara Nafiri Convention Hall, Jalan Wahid Hasyim Medan kemarin. Adapun wisudawan dan wisudawati yang diwisuda berjumlah 192 peserta didik dari jurusan perhotelan, jasa boga, tata busana, akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran multimedia, dan teknik kendaraan ringan otomotif. Acara dihadiri pejabat Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi Mana Wasalwa Lubis, Dinas Pendidikan Sumatera Utara, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Pada angkatan ke-30 ini,
3 peserta didik berhasil meraih nilai tertinggi. Di antaranya Miranda Sari Putri dari jurusan perhotelan meraih nilai tertinggi pertama 92,5. Nilai tertinggi kedua diraih oleh Christine Natalia dari jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran multimedia dengan nilai 91,61. Sedangkan nilai tertinggi ketiga diraih oleh Tasya Aulia Putri dari jurusan tata busana dengan nilai 90. Sebagai motivasi untuk peserta didik berprestasi, pembina dan kepala sekolah memberikan penghargaan kepada 3 peserta didik yang berhasil meraih nilai tertinggi. Selain itu juga yayasan melakukan penandatanganan kerjasama sekolah SMK Pencawan dengan sejumlah industri. Hal ini dilakukan untuk memacu semangat para peserta didik dalam berlomba-lomba berprestasi dan mampu terjun ke dunia industri. Tahun ini akan mendapat giliran PON ke-21 yang akan kita laksanakan tanggal 8 sampai 20 September. Oleh karena itu, untuk keperluan PON itu banyak memerlukan tenaga-tenaga sukarela. Apakah nanti dari penerimaan tamu dan lain-lain bagian pelayanan semuanya yang semuanya dikelola oleh Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pendidikan. Punya prestasi tadi karena ini di bidang perhotelan, mungkin nanti akan ditempatkan dalam hal menu makanan. Kepala Sekolah SMK Pencawan Medan Setia Budi Tarigan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara telah melibatkan peserta didik berprestasi pada PON ke-21 nantinya. Nah, mudah-mudahan untuk tahun ajaran baru ini kita bisa memperoleh siswa-siswa yang berbakat, tentunya sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK Pencawan. Kurikulum kita ini kan tidak kaku, selalu dia berpatokan pada potensi anak, sehingga dari potensi anak inilah kita didik mereka menjadi yang terampil dan berkarakter, sehingga di dunia kerja nanti mereka untuk siap untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan pada mereka. Diharapkan generasi muda yang dilahirkan oleh SMK Pencawan Medan memiliki daya saing di dunia industri, baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan dimeriahkan dengan berbagai kreativitas peserta didik seperti tari budaya dan fashion show yang diperagakan oleh model dari peserta didik. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Rumah Sakit Adam Malik bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi targetkan sesi pertama 20 kasus jantung selesai dioperasi. Pada sesi pertama ini, 5 operasi bedah jantung telah selesai, 1 diantaranya operasi Benhal. Rumah Sakit Adam Malik melakukan kerjasama bantuan operasi jantung dari King Salman Relief Arab Saudi yang menargetkan 20 kasus penderita penyakit jantung dapat selesai. Direktur Utama Rumah Sakit Adam Malik, Jainal Safri, mengatakan sesi pertama ini telah dilaksanakan dari 22 Mei 2024 sampai 27 Mei 2024 mendatang di Rumah Sakit Adam Malik, Jalan Bungalau, Medan kemarin. Zainal melanjutkan kerjasama antar dokter dengan King Salman Relief serta Muslim World League ini dalam 2 hari tersebut telah menyelesaikan 5 kasus pasien yang terkena penyakit jantung dengan baik. Kerjasama dan bantuan layanan penyakit jantung ini didukung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Nantinya kerjasama pihak King Salman Relief dan Muslim World League akan dilakukan kepada rumah sakit lainnya. Kerjasama ini dinilai penambahan ilmu pengetahuan kepada tim medis yang berada di Rumah Sakit Adam Malik. Kementerian Kesehatan juga akan mengirim dokter Indonesia ke Arab Saudi untuk melakukan pelatihan dan mengoperasikan alat bedah modern operasi jantung khusus anak-anak. Zainal Sapri menyebutkan pada sesi pertama ini 5 operasi bedah jantung telah selesai, 1 diantaranya operasi Benhal. Harapannya tentu masyarakat yang sakit jantung, yang pediatrik, yang anak-anak biasanya masih kita kirim ke harapan kita. Insya Allah dalam tahun ini, mungkin tahun awal-awal tahun depan kita akan kerjakan sendiri.
dalam sesi yang pertama ini tanggal 22 sampai tanggal 27 kita akan melakukan total di 20 kasus. Dan dalam 2 hari ini kemarin kita sudah kerjakan 2 kasus dan hari ini 3 kasus. Alhamdulillah sukses dan sangat baik. Wali Kota Medan Bobi Nasution mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Pilkada 2024 mendatang. Partai PKS menjadi partai ke-9 yang didaftarkan Bobi melalui timnya sejak menjadi kader Partai Gerindra. Diwakilkan oleh tim internalnya, Bobi Nasution mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di kantor DPW PKS Sumatera Utara pada Rabu sore. Sebelumnya, setelah resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara melalui Partai Gerindra, Bobi kembali mengambil formulir di sejumlah partai politik. Dalam 1 hari, dirinya mendaftarkan diri ke 6 partai politik yang ada di Sumatera Utara. Dan untuk Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan partai yang ke-9 yang sudah didaftarkannya. Tim internal Bobi, Ricky Pangeran Siregar, mengatakan untuk di hari Rabu ini pihaknya hanya mengambil formulir pendaftaran Bacagupsu dari PKS saja. Kedatangan kita ke DPW PKS adalah sama juga ditugaskan oleh Bobi Nasution untuk mewakili beliau mengambil formulir pendaftaran untuk calon gubernur Sumatera Utara. Sementara penugasan masih itu untuk hari ini, hanya PKS di hari ini. Dan kalau partai lain, insya Allah kan sudah tadi kemarin semua 6 partai, Gerindra juga sudah, PAN sudah, hari ini PKS. Masih itu saja tugasnya, belum ada yang lain. Berapa totalnya itu, Bang? Totalnya sudah 9 partai yang kita ambil formulir pendaftaran. Mengucapkan selamat datang kan, dan terima kasih atas kedatangan tim beliau di kantor PKS. Insya Allah kita akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PKS. Nanti kita minta supaya berkas diisi kan dan dikembalikan ke PKS. Setelah itu baru mekanisme kita jalankan di PKS. Kalau jumlahnya sudah ada 6 orang, gitu kan? Yang mengembalikan ada 3, yang belum mengembalikan ada 3. Pemirsa, ratusan peserta calon anggota petugas panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan KPUD Kabupaten Labuhan Batu melakukan tes wawancara yang telah dinyatakan lulus seleksi tertulis. KPUD Kabupaten Labuhan Batu secara maraton melaksanakan tahapan perekrutan sebanyak 589 peserta calon anggota PPS dari 21 hingga 23 Mei 2024. Zafar Sidik Pohan selaku Ketua KPUD Labuhan Batu menyebutkan dari 710 pendaftar calon PPS yang lulus administrasi, sebanyak 589 dinyatakan lulus pada tahapan tes tertulis. Terkait dengan tahapan ini, kemarin proses penjaringannya adalah mulai dari proses seleksi pemberkasan, kemudian seleksi ujian tertulis sudah selesai, dan hari ini kita lanjut untuk seleksi wawancara. Dan diperkirakan insya Allah tanggal 26 akan melakukan pelantikan terhadap bagi peserta yang lulus dalam tahap akhir. Pembukaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 di hari pertama dan kedua di wilayah Kota Tebing Tinggi masih terdapat kendala di sistem online yang terganggu. Selain itu, terkait pengupload dokumen yang tidak sesuai dengan data yang disampaikan. Untuk jalur PPDB di tahap pertama tingkat SMK sederajat di Kota Tebing Tinggi, terdapat 3 jalur pendaftaran, yaitu jalur afirmasi,
perpindahan orang tua serta jalur zonasi. Seperti yang terlihat di SMK 2 Kota Tebing Tinggi, beberapa kendala yang ditampung di pengaduan PPDB yaitu adanya calon siswa yang mengisi data keluarga penerima PKH, namun tidak mengupload dokumen pendukung seperti kartu PKH-nya, sehingga tim verifikator sekolah tidak menemukan pencocokan data dengan dokumen yang ada. Ketua Helpdesk Amiruddin mengatakan, masih terdapat calon siswa dan orang tua belum memahami tata cara pendaftaran dengan sistem online, sehingga pihak sekolah memandu tata cara untuk pendaftarannya. Jadi kita arahkan dia dulu menanyakan kartunya itu di dinas sosial, apakah diterbitkan atau tidak. Ternyata laporan dari dia itu tidak menerbitkan kartu. Jadi sesuai dengan juknis dan petunjuk sosialisasi yang diberikan pemerintah provinsi, dinas pendidikan bahwasanya kalau tidak menerbitkan kartu, kita tidak bisa membuktikan bahwasanya dia sebagai pemilik. Kendala kita pertama, mereka mendaftar itu tidak bisa link ke pusat. Jadi sampai sekarang belum bisa link sampai ke pusat, sehingga anak-anak ini dan orang tua merasa gusar. Pemirsa, pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di wilayah 3 cabang dinas pendidikan Serampah yang meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi telah membuka pendaftaran. Dari pantauan tim liputan TVRI di SMA Negeri 1 Perbaungan di hari pertama penerimaan PPDB, tampak para siswa dan orang tua murid masih mencari informasi perihal tata cara pendaftaran dilakukan. Salah seorang orang tua calon siswa Parulian mengatakan bahwa pihak sekolah memberikan informasi bahwa pendaftaran dilakukan melalui online dengan mengunduh aplikasi di website tersebut dengan terlebih dahulu daftar akun dan login. Untuk menanya informasi pendaftaran siswa, rencana dari jalur prestasi, Pak. Prestasi. Untuk pendaftaran sudah dijelaskan oleh pihak sekolah, Pak. Seperti apa kira-kira? Untuk jalur prestasi agar mengisi semua data-data dan meminta surat keterangan dari kepala sekolah yang di sana, Pak, tentang nilai yang mau dimasukkan ke aplikasi. Yang keempat, donasi. PPDB tahun 2024 ini ada 4 jalur. Jadi di gelombang pertama ini atau tahap pertama itu ada jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Daya tampung SMA Negeri 1 Perbaungan di tahun 2024-2025 ini adalah 8 rombel. Artinya 8 rombel dikali 36 berarti 288 siswa. SMA Negeri 1 Perbaungan. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan, berlaku pada esok Jumat 24 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Jumat 24 Mei 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Langkat dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat sebagian wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan lebat terjadi di Humbahas, Taput, Tapteng, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 22 Mei 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrologis lainnya. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azharul Nasution. Dan saya Anissa Reddy. Selamat sore, sampai jumpa.